akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Senior Year. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan wanita parubaya bernama Stephanie sedang merekam dirinya sendiri secara langsung di Instagram. Ia tampaknya membuat semacam pengumuman dan para pengikutnya begitu senang mendengarnya. Kemudian kita dibawa ke masa lalu di mana Stephanie bersama keluarga dan teman-temannya bermain di tempat bowling karena hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-14. Stephanie juga menceritakan tentang bagaimana saat ia pindah ke Amerika dari Australia adalah hal yang cukup sulit baginya karena menjadi orang asing di mana semua orang selalu mengolok-oloknya. Stephanie melanjutkan bahwa tujuan akhir dari masa sekolahnya adalah menjadi terkenal. Saat Stephanie bersenang-senang dengan teman-temannya, ia melihat seorang cowok populer bernama Blaine. Sayangnya Blaine sedang bersama pacarnya yang sombong serta arogan bernama Tiffany. Meskipun demikian, Stephanie mengumpulkan keberaniannya. Ia mendekati mereka dan bertanya apakah mereka mau bergabung di pesta ulang tahunnya. Namun Tiffany malah mengejek pesta ulang tahun Stephanie dan membawa Blaine pergi. Merasa kecewa dengan kehidupannya, Stephanie bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi cewek populer dengan cara apapun. Tahun pun berlalu, Stephanie bekerja keras hingga pada akhirnya ia menjadi pemimpin dari sebuah tim cheerleaders. Sekarang Stephanie memiliki banyak teman, ia bahkan bisa mendekati cowok impiannya yaitu Blaine. Stephanie yang berusia 17 tahun sedang bersiap untuk pergi ke sekolah dan teman baiknya bernama Seth sudah menunggunya di bawah. Sebenarnya Seth naksir berat pada Stephanie, tapi ia malu untuk mengungkapkan perasaannya. Sebelum pergi, ayah Stephanie bernama Jim memberikan gaun yang dititipkan ibunya sebelum ibunya meninggal. Stephanie pun menjadi emosional, ia memutuskan akan memakainya di pesta prom sekolah yang akan diadakan beberapa hari lagi. Dalam perjalanan ke sekolah, Stephanie melewati rumah idolanya bernama Diana Russo dan ia pun berhenti di sana. Diana adalah ratu prom sekolah tahun 95. Ia memiliki kehidupan yang sempurna, tubuh yang indah, rumah yang bagus, serta suami yang tampan. Stephanie merasa iri dengan kehidupan mereka dan ia berharap suatu hari nanti ia bersama Blaine akan bisa seperti mereka. Stephanie bercerita pada Seth tentang pesta prom yang akan segera tiba dan betapa ia membenci Tiffany. Stephanie sangat percaya diri jika ia akan dinobatkan sebagai ratu prom. Bahkan Stephanie sudah berencana membuat pesta lagi setelah pesta prom di tempat temannya bernama Martha yaitu di rumah danau. Namun di kelas Stephanie mengetahui jika Tiffany juga akan mengadakan pesta setelah pesta prom sekolah hingga ia merasa tersaingi. Stephanie pun menabrak Tiffany di toilet dan keduanya mulai bertengkar. Kemudian tim cheerleader Stephanie yaitu Bulldoggets bersiap-siap untuk tampil di depan seluruh penonton. Martha sebagai manajer peralatan mencoba menginstruksikan pada tim tentang bagaimana melakukan pertunjukan dengan baik, tetapi Tiffany menyela serta meremehkannya. Hal itu pun membuat Stephanie marah, ia lalu mengejek Tiffany di depan tim cheerleaders. Setelah semua orang pergi, Tiffany yang kesal mulai merencanakan sesuatu dengan dua orang temannya. Kemudian pertunjukan dimulai dan tim cheerleaders menari dengan kompak. Meski Tiffany dan Stephanie tidak akur, tetapi mereka saling menampilkan pertunjukan yang terbaik dan penonton sangat menyukainya. Menjelang akhir pertunjukan, Stephanie melompat ke udara untuk melakukan lompatan khasnya. Tapi sayangnya dua teman Tiffany sengaja mendorong remaja laki-laki yang seharusnya menangkap Stephanie. Stephanie pun jatuh ke lantai dan penglihatannya mulai memudar. 20 tahun kemudian Stephanie tiba-tiba bangun dari komanya di rumah sakit. Ia melihat hadiah ulang tahun di dekat tempat tidurnya. Beberapa di antaranya mengucapkan ulang tahun yang ke-37. Stephanie yang kebingungan menuju keluar lalu mendekati resepsionis. Ia bertanya apakah ia menempati kamar yang salah. Lalu Stephanie melihat dirinya yang sudah berubah di cermin hingga membuatnya pingsan. Kemudian seorang dokter mengatakan kepada Stephanie bahwa ini adalah tahun 2022 dan ia koma selama hampir 20 tahun. Tidak lama berselang Jim dan Martha tiba di sana. Mereka begitu senang melihat Stephanie kembali setelah 20 tahun yang panjang.
Jim lalu memeluk putrinya. Dokter mengatakan agar Jim tidak tergesa-gesa karena Stephanie memiliki mental remaja usia 17 tahun meskipun umurnya sudah 37 tahun. Jim dan Martha pun kemudian memutuskan membawa Stephanie pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Stephanie terkejut melihat ponsel smartphone yang ia anggap TV kecil. Martha kemudian mengungkapkan bahwa ia sekarang adalah kepala sekolah di SMA yang sama di mana mereka berdua belajar. Lalu Stephanie melihat Blaine yang sudah dewasa, tapi yang mengejutkan ia berada di rumah Diana Russo. Merasa bingung, Stephanie meminta ayahnya untuk menghentikan mobil, tapi ketika ayahnya menolak, Stephanie tanpa ragu melompat keluar dari mobil. Stephanie kemudian mendatangi rumah itu, tetapi yang lebih mengejutkan ia melihat Tiffany keluar dari dalam rumah. Tiffany mengungkapkan kegembiraannya karena temannya telah kembali. Ia juga memberitahu bahwa ia sudah menikah dengan Blaine dan orang tuanya membelikan rumah tersebut sebagai hadiah. Meskipun begitu, Stephanie masih ingin bertemu dengan Blaine, tapi Tiffany membuat alasan. Ia mengatakan agar Stephanie datang lain kali. Dengan kesal, Stephanie pun pulang ke rumah. Tetapi begitu ia memasuki kamarnya, Stephanie menjadi emosional mengetahui bahwa ayahnya masih menyimpan semua barang miliknya. Di malam hari seseorang terdengar mengetuk pintu, tetapi ketika Stephanie keluar, ia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Namun ia menemukan sebuah buku yang dikirim oleh sahabatnya Seth. Stephanie lalu membukanya. Ia menemukan beberapa foto dirinya saat sekolah hingga membuatnya sedih, serta teringat akan mendiang ibunya yang percaya bahwa Stephanie bisa melakukan sesuatu yang besar. Stephanie pun mendapat motivasi baru. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali menjadi cewek populer. Keesokan paginya, Stephanie mendekati Martha saat Martha akan berangkat ke sekolah. Stephanie kemudian mengungkapkan keinginannya untuk bersekolah kembali demi menyelesaikan studinya. Martha mencoba meyakinkan Stephanie bahwa ia terlalu tua untuk kembali ke SMA, tetapi Stephanie tetap memaksa. Hingga akhirnya Martha pun setuju mendaftarkan Stephanie masuk ke sekolah lagi. Keesokan harinya Stephanie bersiap-siap menyambut hari pertamanya sekolah setelah 20 tahun berlalu. Ia berangkat ke sekolah dengan kepercayaan diri yang tinggi. Namun saat tiba di sana, Stephanie menemukan jika sekolahnya telah banyak berubah. Semuanya telah menjadi student friendly, di mana para siswa tidak keberatan pemenang pesta prom sekolah diganti dengan karya seni. Tidak sengaja Stephanie menabrak Seth, mereka pun begitu senang bisa bertemu kembali dan sekarang Seth bekerja di perpustakaan sekolah. Setelah itu Stephanie menemui Martha di kantornya yang meminta agar ia bergabung dengan tim cheerleaders berjoget lagi. Stephanie berkata ia ingin berbaur dengan tim agar ia bisa menjadi populer dan bisa menjadi ratu prom sekolah. Martha menjawab bahwa sekolah sekarang memutuskan tidak memiliki ratu prom. Mendengar itu Stephanie menjadi sedih. Namun ia tidak mau menyerah pada mimpinya begitu saja. Stephanie lalu menuju ke kafetaria dengan membawa surat petisi untuk mengadakan pemilihan ratu prom kembali. Di sana ia bertemu 3 siswa bernama Janet, Yas, dan Neil, dan mereka pun terkesan dengan ide Stephanie. Stephanie kemudian memberi mereka surat petisi dan ketiganya dengan senang hati menandatanganinya. Tetapi mereka mengatakan jika tidak akan ada siswa yang mau berpartisipasi sebelum siswi yang paling populer bernama Brie Loves ikut bergabung. Brie adalah seorang influencer media sosial yang memiliki lebih dari 3 juta pengikut di Instagram. Ia memiliki pacar yang juga populer bernama Lance. Brie lalu mendekati mereka dan ketika Stephanie memintanya untuk menandatangani petisi, ia segera menolaknya. Sebelum pergi, Brie memberitahu bahwa ia adalah putri dari Tiffany. Di sore hari Stephanie menuju ke lapangan. Ia baru mengetahui bahwa Martha menjadi pelatih cheerleaders. Janet dan Yas juga bergabung di dalam tim, namun gerakan mereka sangatlah membosankan hingga membuat Stephanie tertawa. Setelah itu Stephanie menuju ke perpustakaan, ia bertemu dengan Seth. Di sana ia belajar tentang keajaiban Instagram dan bagaimana seseorang bisa menjadi populer melalui media sosial. Tiba di rumah, Stephanie memohon pada ayahnya agar memberinya ponsel, tanpa diduga ayahnya sudah mempersiapkan ponsel baru untuknya. Stephanie yang baru pertama kali menggunakan sosial media menghabiskan sepanjang malam dengan berlive streaming dirinya sendiri. Sekarang Stephanie hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan lebih banyak pengikut di Instagram. Keesokan harinya Stephanie bersama beberapa siswa lainnya belajar kelompok di rumah Janet. Namun satu-satunya hal yang ada di pikiran Stephanie hanyalah ingin dinobatkan sebagai ratu prom sekolah.
Stephanie pun memberikan pidato inspirasional kepada teman-temannya tentang bagaimana menjadi populer. Ia bahkan mengajari mereka menari gerakan favoritnya. Di gedung sekolah, Martha mengadakan pertemuan bersama para siswa serta orang tua murid. Kemudian Martha mempersilahkan Tiffany naik ke podium dan ternyata ia adalah ketua asosiasi PTA di SMA tersebut. Stephanie menunjukkan sifat egoisnya dengan mengumumkan jika tiket pesta prom akan dikenakan biaya sebesar $93. Sekarang adalah saatnya cheerleaders Bulldoggets yang dipimpin oleh Stephanie akan tampil. Mereka naik ke atas panggung dan mulai melakukan gerakan yang membosankan, namun mereka dengan cepat mengganti kostum dan mulai menari dengan gerakan seksi. Hal ini mengejutkan para orang tua siswa termasuk Tiffany, tetapi Blaine tampaknya terkesan dengan tarian mereka. Keesokan paginya ketika Stephanie bangun tidur, ia mengetahui bahwa video tariannya menjadi viral dan sekarang ia memiliki banyak pengikut di Instagram. Lalu Stephanie berangkat ke sekolah dengan style yang berbeda dan semua orang mulai menyukainya. Tetapi Martha berpikir jika Stephanie merusak pertemuan sekolah dengan orang tua siswa karena menampilkan gerakan tari yang erotis. Dalam pembelaannya, Stephanie menjawab bahwa ia berusaha membuat sekolah lebih berwarna. Ia melanjutkan jika hidup dalam keadaan koma sepertinya jauh lebih menyenangkan daripada masuk ke sekolah ini. Di tempat lain, Tiffany yang marah mendekati putrinya. Ia memerintahkan agar mengadakan acara prom sekolah. Selanjutnya Tiffany ingin Bri mengambil bagian dan mengalahkan Stephanie untuk mendapatkan mahkota. Namun Bri menolak permintaan ibunya. Ia mengatakan tidak tertarik pada hal tersebut. Tiffany pun mengancam akan menghukum Bri, yang membuat Bri setuju karena tidak punya pilihan lain. Sementara itu Stephanie dan Seth pergi bersama. Stephanie mengungkapkan keinginannya menjadi ratu prom sekolah. Ia pun menjadi emosional dan menyebutkan jika ibunya yakin Stephanie akan menjadi ratu prom dan hal itu menjadi impian yang sangat penting dalam hidup Stephanie. Mendengar perkataan Stephanie, Seth memutuskan akan menjadi pasangan Stephanie di prom sekolah nanti. Keesokan harinya Martha mengumumkan bahwa atas permintaan Bri, sekolah akan mengadakan pemilihan raja dan ratu prom kembali. Stephanie bersama timnya begitu senang dan mereka mulai merencanakan acara tersebut. Namun Stephanie segera mengetahui bahwa Bri akan bersaing dengannya untuk memperebutkan ratu prom. Di kelas semua siswa mendapatkan undangan dari Tiffany untuk menghadiri acara pesta setelah prom sekolah kecuali Stephanie. Merasa kesal, Stephanie pun memutuskan untuk mengumumkan mengadakan acara pesta setelah pesta prom usai. Ia pulang ke rumah dan mencari sesuatu di lemarinya. Setelah beberapa saat ia menemukan kunci rumah danau milik Martha. Stephanie kemudian melakukan siaran langsung di Instagram. Ia mengumumkan bahwa akan mengadakan pesta gratis setelah memenangkan ratu prom sekolah. Malam prom akhirnya tiba dan Seth sedang menunggu Stephanie bersiap-siap. Di sana ia berbincang canggung dengan Jim, lalu Jim menyarankan Seth agar membawa pelindung untuk burungnya. Stephanie pun muncul, ia mengenakan gaun mendiang ibunya. Seth begitu terpana oleh kecantikan Stephanie dan mereka mengambil banyak foto sebelum pergi. Di pesta prom, Stephanie melihat Tiffany di bilik suara dan mulai mengejeknya. Ia bahkan memilih Bri lalu mengatakan ia sangat yakin akan menjadi pemenang. Setelah itu Stephanie pergi keluar untuk siaran langsung di Instagram, namun tidak sengaja menabrak Blaine. Blaine mulai merayunya, tetapi saat Stephanie mencoba mendorongnya, Seth melihat mereka berdua hingga membuat Seth kecewa dan pergi dari sana meskipun Stephanie mencoba menghentikannya. Akhirnya hasil voting prom diumumkan. Lance dinobatkan sebagai raja prom seperti yang sudah diprediksi, namun tanpa diduga Bri menarik diri di akhir pemilihan hingga membuat Stephanie menjadi pemenang. Semua orang bersorak termasuk Bri sementara Tiffany tidak bisa berkata-kata. Lance dan Stephanie kemudian mengenakan mahkota. Mereka lalu melakukan tarian yang indah dan mengesankan semua orang di sana. Seusai acara, para siswa menuju ke rumah Danang untuk merayakan pesta. Sementara Tiffany yang iri menelpon polisi karena ia tidak terima Stephanie telah merusak rencananya. Dalam waktu singkat polisi tiba, memaksa para siswa untuk pergi dari tempat itu. Martha juga muncul, ia mencaci maki Stephanie karena telah mencoreng citra sekolah. Martha lalu pergi dari tempat itu bersama Seth, meninggalkan Stephanie sendirian. Karena tidak ada yang mengantarnya pulang, Stephanie meminta tumpangan. Ia pun terkejut mengetahui bahwa Diana Russo yang mengemudi mobil tersebut. Ternyata Diana kehilangan suami, kekayaan, dan ketenaran begitu ia berusia 30 tahun.
Ia menyebutkan penyesalannya karena terobsesi dengan popularitas, padahal seharusnya ia belajar lebih keras dan menjadi orang sukses. Mendengar hal itu, Stephanie menyadari kesalahannya. Di kamar, Stephanie merobek poster-poster yang tertempel di dinding. Keesokan paginya, Stephanie yang putus asa menuju ke dapur. Di sana Jim menghiburnya dengan berbincang tentang pentingnya arti keluarga serta teman. Perkataan ayahnya meyakinkan Stephanie untuk meminta maaf kepada Martha dan Seth. Ia lalu membuat siaran langsung dan meminta maaf dengan tulus. Ia mengungkapkan bahwa Seth dan Martha adalah orang yang mendukungnya saat ia masih baru di negara itu. Setelah streaming usai, Tiffany secara mengejutkan datang menemui Stephanie. Ia pun meminta maaf padanya atas semua kesalahan yang ia lakukan di masa lalu. Meskipun merasa canggung, Stephanie menerima permintaan maaf dan keduanya pun mulai berdamai. Keesokan harinya sekolah mengadakan upacara kelulusan. Semua siswa dipanggil ke atas panggung dan ketika giliran Stephanie tiba, ia mengungkapkan rasa syukurnya karena memiliki teman seperti Martha. Kemudian seluruh tim cheerleaders termasuk Tiffany, Martha, Seth bahkan Blaine mulai menari mengikuti gerakan favorit Stephanie. Akhirnya Stephanie melakukan lompatannya yang khas dan kali ini Stephanie mendarat dengan sempurna. Lalu Stephanie serta Seth berciuman. Mereka pun akhirnya mengekspresikan cinta mereka. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.